Saat seorang wanita sedang buang air kecil di halaman belakang rumahnya. Ia secara tak terduga menemukan seorang anak laki-laki tunawisma di sudut dinding. Wanita baik hati itu membawanya pulang dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tanpa diduga, anak laki-laki itu ternyata seorang anak ajaib yang sangat langka. 20 tahun kemudian, ia menjadi penguasa tertinggi negeri selatan. Pada hari itu, ia berencana pulang untuk memasak makanan bergizi bagi pacarnya yang kelelahan semalaman. Siapa sangka, di tengah jalan, ia diserang oleh dua master dari kuil para dewa. Arg. Grup Longteng, Chen Qingliu. Siapa saya? Yang mulia, Anda akhirnya menghubungi saya. Saya kirimkan lokasinya. Tolong kirim orang untuk menangani ini. Cizi. Kau akhirnya muncul. Ikut aku. Ya. Kau bilang kau orang selatan. Kenapa kau bergaul dengan mereka? Di dunia ini selalu ada hal-hal yang tak terbayangkan. Hari ini aku akan mengembalikan takdir ke jalurnya, bukankah begitu? Kau mau meledakkan diri? Yang mulia. Anda baik-baik saja. Baik-baik saja. Hanya saja baju ini kotor lagi. Pulang nanti pasti dimarahi lagi. Oh iya. Bagaimana dengan tugas yang kukasih? Longteng sudah memasuki pasar hiking. Memudahkan untuk mendukung keluarga Su. Pulanglah. Baik. Aduh, permisi. Hei, sayang. Aduh, jangan. Kamu di mana? Saya tidak akan pulang malam ini. Halo. Halo. Di mana pembunuhnya? Pembunuh dari Dragon Guard. Salam kepada Yang Mulia. Saya ingin tahu nasib Su Qing'an. Nona Qing'an memenangkan penghargaan di Imperial KTV 888. Kalian percaya atau tidak? Si Guchen pecundang itu. Kalau aku terang-terangan selingkuh di depannya pun, dia tidak berani bicara sepatah kata pun. Hahaha. Tuan Fang, kalau begitu, anak yang kau punya dengan Nyonya Su, ya? Hahaha. Li kecil, karena kamu kepo sekali. Bagaimana kalau aku ceritakan detailnya? Boleh. Hahaha. Ceritakan juga padaku. Lebay deh. Guchen tidak seperti yang kau pikirkan. Seperti apa? Katakan padaku seperti apa. Siapa yang tidak tahu? Su Qing'an. Kata-kata yang baru saja diucapkan. Aku mendengar semuanya dari luar pintu. Bagus. Karena kau sudah mendengarnya. Akan kukatakan yang sebenarnya. Kupikir kau anak orang kaya yang sedang merasakan hidup susah. Tak kusangka kau benar-benar pecundang. Jadi, kau mau bicara perceraian lagi? Qing'an sekarang sudah bergabung dengan grup Longteng. Dasar pecundang miskin, kau makin gak rela cerai, kan? Pulang sekarang. Atau kita cerai sekarang juga. Baik. Pergi sana, Guchen. Kau sekarang seperti anjing terlantar tanpa rumah, kan?
Pak sopir, cepat jalan. Kau terluka, jangan bergerak. Terima kasih, Nona, atas pertolongannya. Istirahatlah dulu. Aku akan memanggilkan dokter untukmu. Setelah lukaku sembuh, aku pasti akan membalas budimu. Hahaha. Dasar sampah, cepat pergi. Jangan mengganggu pertemuan Qin An dengan Ketua Naga 3 hari lagi. Percaya atau tidak, aku bisa membuat keluargamu menyelamatkan orang hanya dengan sepatah kata. Dari tender proyek. Hahaha. Kau pikir kau siapa? Ah, kau pikir kau tuan muda Liang dari keluarga Liang, keluarga nomor 1 di Kyoto? Ternyata masih bergantung pada keluarga kedua, keluarga Bai, ya? Hari ini Tuan Long Tou datang langsung untuk mengundang Qin An menghadiri pertemuan tender 3 hari lagi. Itu adalah kesempatan yang luar biasa. Sungguh luar biasa. Bukankah itu hanya bertemu dengan Chen King Liu? Su King An. Mulai sekarang, keluarga Su tidak akan mendapatkan lagi keuntungan apapun dari Long Teng Group. Hahaha. Segala dukungan Long Teng Group terhadap keluarga Su. Sejak saat itu, hubungan kita benar-benar berakhir. Gu Chen, kau dulu menipuku seperti ini. Bagaimana sekarang kau ingin menggunakan ini lagi untuk menipuku? Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau hebat sekali? Su Qiuan. Jaga dirimu baik-baik. Hahaha. Angkat saja. Halo, Kak Liu. Keluarga Su tidak memenuhi syarat tender Long Teng. Sekarang, kualifikasi mereka untuk hadir 3 hari lagi dibatalkan. Dia menghilang selama 5 tahun. Pasti dia kenal beberapa teman yang buruk. Mungkin mereka yang memberitahunya. Semua dukungan grup Long Teng untuk keluarga Su dihentikan sepenuhnya mulai sekarang. Benarkah Menteri Gu mengatakan itu? Aku sudah tahu. Teruslah bertahan. Semuanya sudah berakhir. Selamat datang, Nona. Ternyata bukan hanya keluarga Su yang dicegah. Keluarga kaya lainnya yang tidak memenuhi syarat juga tidak bisa masuk. Untungnya aku bertemu tuan muda. Kalau tidak, pasti sudah dibohongi oleh sampah itu, Gu Chen. Aku sudah bilang kan? Sampah seperti Gu Chen mana mungkin bisa membuat grup Long Teng berubah pikiran? Sampah seperti Gu Chen mana bisa dibandingkan denganmu, Zihao? Sejak aku tahu dia menipuku, aku tak pernah membiarkannya masuk ke rumah. Tak kusangka, setelah berjuang untuk negara selama 5 tahun, istriku justru berselingkuh di rumah. Gu Chen, kau dulu membohongiku, bilang kau akan membantu Sujiali berdiri di puncak semua keluarga. Tak kusangka setelah meninggalkan keluarga Su, kau hanya bisa jadi pelayan. Kau benar-benar buta ya? Tak kusangka kau selama ini dangkal. Gu Chen, hati-hati kau. Tanpa perlindungan keluarga Su, memusnahkan semua keluarga itu mudah sekali. Bagus. Mari kita lihat saja. Berhenti. Aku curiga kau tidak punya undangan dari grup Long Teng. Aku akan melaporkanmu. Kalian berdua buta ya? Cepat buka bajunya. Hanya pemandangan biasa. Siapa yang memberimu keberanian untuk menggeledahku? HMPH. Hari ini aku berdiri di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani membunuhku. Kau tahu kau siapa? Tuan Feng adalah VIP khusus kami di sini. Sebaiknya kau merapat ke dinding dan menurut saja. Kalau tidak, kalian akan tahu akibatnya. Berhenti.
Kalian orang-orang Longteng atau anjing-anjing keluarga Feng? Sekarang kalian cari. Chen Qingliu, pimpin 30 perwira. Siap. Nona ini. Kita bertemu lagi. Enyah. Yang mulia, bagaimana kita harus menangani pasangan anjing ini? Nona Sisha. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Awalnya aku juga mengira dia orang kaya. Tak disangka, dia hanyalah... Diam kau. Aku akan membunuhmu. Membunuh orang seperti dia hanya akan mengotori tanganku. Lebih baik kau fokus pada urusanmu. Nona Qingshan. Ini, acara tender grup Longteng tidak mengizinkan pria simpanan rendahan seperti ini masuk. Berapa banyak undangan yang kau inginkan? Katakan saja. Semoga acara tender Longteng kali ini bisa berjalan lancar. Memang. Hahaha. Sepertinya ada yang aneh dengan Yang Mulia. Ini mungkin rencana Chen Qingliu. Tapi suasana di pertemuan tender ini sepertinya tidak beres. Tak masalah, akulah Yang Mulia. Aku akan menumpas semua musuh. Biarkan saja, meskipun banjir besar. Saya akan menjalankannya sendiri. Iya. Saya kira kalian semua datang ke sini hari ini untuk mendapatkan keuntungan dari grup Longteng. Membawa keluarga kalian ke level yang lebih tinggi. Apa yang sedang dilakukan Chen Jingliu? Kenapa membuat Feng Zihao menjadi pembawa acara dalam rapat tender kali ini? Tidak ada apa-apa. Aku ingin melihat kekuatan apa yang bisa mereka hasilkan. Tetapi para keluarga kaya dan terhormat di Provinsi Haiking kami telah menyadari suatu kenyataan. Membungkuk dan bertekuk lutut tidak akan pernah menghasilkan keuntungan yang sesungguhnya. Jadi, kami, 4 keluarga besar, telah membuat keputusan bersama. Kami, 4 keluarga besar, telah memelihara mereka dengan uang sungguhan. Tapi mereka memandang kami sebagai bidak catur. Bermain-main dengan bebas. Sekarang perusahaan hacker yang melakukannya. Asalkan aku membunuh kepala besar. Bagian kepala besar tidak perlu khawatir. Berapa banyak keuntungan yang bisa didapat? Semua tergantung pada kemampuan kita. Takut dan ragu. Bagaimana bisa berhasil? Keluarga Lilah yang melakukannya. Keberuntungan ada dalam risiko. Keluarga Hujan kami juga melakukannya. Keluarga Jin kami juga tidak akan melewatkan kesempatan ini. Seorang pemimpin besar. Tidak lebih dari ini. Kalian semua sedang mencari mati. Hari ini ada seorang tokoh besar yang sangat berpengaruh hadir. Siapa itu? Tidak tenang. Kalian semua harus mati. Orang yang kamu maksud, yang berkuasa dan sangat kuat, bukan mereka berdua, kan? Hahaha. Kamu benar-benar semakin tua, ya. Yang Mulia, hahaha. Ini benar-benar sebuah perangkap. Apa? Dia cuma benalu pecundang. Masih mau menipuku? Baiklah, karena dia hanya. Maka aku tidak bisa melepaskanmu. Hentikan. Karena kalian ingin mati. Akan kupenuhi keinginan kalian. Aku umumkan mulai hari ini. Provinsi Haiking tidak akan lagi. Tidak ada yang namanya 4 keluarga besar. HMPH, kurasa Nona Kisha masih khawatir. Khawatir apakah dia bisa keluar dari aula pertemuan ini hari ini. Lagi pula, 4 keluarga besar. Banyak orang yang tertarik pada tubuhmu. Kau cari mati. Apa yang terjadi? HMPH, HMPH. Ini tombak pemutus roh yang khusus kubuat di Nanjiang. Khusus untuk melawanmu. Jadi hari ini di koridor. Nanti aku akan menggandakan padamu. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Sialan apa ini? Kita 4 keluarga besar membiayaimu dengan uang sungguhan. Jadi sampah ini goyang-goyang pinggul dan berpikir bisa setara dengan kita. Kenapa harus begitu, HM? Baiklah. Karena kamu begitu menghargai keponakanku ini. Maka buka matamu lebar-lebar dan lihat bagaimana aku menyiksanya. Tolong. Ikat sampah ini dan bawa ke sini.
Kamu bahkan baik-baik saja. Yang Maha Tinggi. Hanya aku yang paling unggul. Juga sebagai yang terhormat. Ini adalah gelar kehormatanku. Juga misiku. Racun sepele itu sudah lama kutanggulangi. Sekarang, apakah kamu sudah memutuskan bagaimana akan mati? Tidak mungkin, kau. Kau pasti sudah kehabisan tenaga. Paman Long. Paman Long. Paman Long datang. Paman Long, tolong aku. Anak muda. Jika kau tahu diri, cepat berlututlah. Tuan muda, berikan 3 sembahan. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Tak disangka, 30 tahun lalu, ahli bela diri terhebat di Hiking menghilang. Ternyata dia dijadikan budak oleh keluarga Feng. Iya. Kudengar saat dia muda, 100 orang pun tak bisa mendekatinya. Menghajar seorang pelayan pasti mudah baginya, ya? Hahaha. Benar. Orang tua mesum itu, melakukan perbuatan keji, masih saja mencari alasan. Cari mati. Paman Long, kau baik-baik saja. Tuan muda, cepat pergi. Hari ini, kalian semua tidak akan bisa pergi. Dari Gunung Hitam. Terima kasih, Yang Mulia, atas kebaikanmu menyelamatkan nyawaku. Klik di bawah untuk menonton episode lengkapnya. Tidak dibunuh, kan? Hamba berterima kasih atas kebaikan Yang Mulia yang menyelamatkan nyawa hamba. Mengapa Jin Kedeng hari ini? Semua ini berkatku. Beraninya kau, begitu kembali. Kau langsung mengambil alih perusahaan? Aku sudah bilang, Nongtan Group akan terus memohon padaku. Semua ini memang milikku. Apa hakmu untuk bersikap semena-mena di sini? Kau seharusnya mati di luar sana. Kau tahu berapa banyak konsorsium asing yang telah memberiku peringatan beberapa hari ini? Ibu. Hahaha, aku sudah menyelesaikan semuanya. Syaratnya adalah nyawamu. Asal kau mati. Semua pembatasan keuangan grup Longteng akan dicabut. Hahaha. Tusukan ini. Anggap saja sebagai balasan karena kau telah melindungiku 3 tahun lalu. Mulai sekarang, jika kita bertemu, kita adalah musuh bebuyutan. Yang Mulia. Mana mungkin ada yang bisa keluar dari aula ini hidup-hidup. Brengsek. Yang Mulia, kita cari Didi Miao. Dia pasti bisa menyembuhkanmu. Tidak bisa. Terlambat. Yang Mulia. Mulut. Nona Bai, bukankah kau cacat? Jika aku tidak berpura-pura cacat, bagaimana aku bisa membedakan siapa yang mendekatiku dengan niat buruk? Nona Bai, ada beberapa hal yang tidak bisa kau urusi meskipun kau ingin. Bagaimana jika aku tetap ingin mengurusnya? Nona Bai, ini bukan Kyoto MU. Ini bukan tempatmu berbuat semaumu. Hari ini, orang ini harus kubawa pergi. Tak ada yang bisa menghentikanku. Lagi pula, siapa bilang dia orang yang tidak terkait? Dia tunanganku. Apakah alasan ini cukup? Wanita cantik semuanya ada di Chiang Mai. Sampah seperti ini. Apapun statusnya. Aku tidak akan membiarkannya keluar dari aula ini hidup-hidup. Hajar. Kemari. Apa instruksi kepala keluarga Bai?
Biarkan putriku pergi, dan masalah ini selesai. Anggap saja keluarga Bai berhutang budi pada Long Teng. Keluarga Bai sungguh berpengaruh. Dari jauh di ibu kota saja bisa menyelamatkan orang. Bagaimana jika ditambah dengan keluarga Liangku? Keluarga Liang, yang terkuat di Kyoto, dan keluarga Bai, yang kedua terkuat, bergabung. Aku tidak takut sama sekali. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Liang, kan? Setelah masalah Ho Shuang ini selesai, kau bisa membatalkan pernikahanmu dengan Gu Chen. Keluarga Bai dan Liang akan menikah. Baik. Masalah ini selesai sampai di sini. Pergilah kalian. Aku anggap ini sebagai bentuk penghormatan untuk keluarga Bai. Tapi lain kali, jangan sampai kulihat kau lagi. Tenang saja. Kedepannya, aku pasti akan menjadikanmu wanita paling terhormat di dunia. Gu Chen, aku percaya padamu. HMPH. Kamu sampah. Meskipun menjadi yang teragung, tetap tidak bisa melindungi apa yang kamu inginkan. Gu Chen, kamu telah membohongi aku. Kamu membohongi aku selama 6 tahun. Yoh, tenang saja. Ahau, aku akan membantumu, Zhao Peng. Hahaha. Permisi. Hahaha. Permisi. Hahaha, sayang, hahaha. Sayang, sayang. Zizun, akhirnya kamu bangun. Bagus sekali, kalian berdua bicara dulu. Aku keluar dulu. Nona, Anda harus bersiap-siap. Aku tanya bagaimana situasinya. Si tua bangka Chen Qingyu menyebarkan berita kemunduranmu kemana-mana. Organisasi-organisasi yang dulu kau tekan mulai bergerak lagi. Lalu bagaimana dengan Tuo? Po Jun dan Tan Lang sudah tumbang. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, para Long Wei lainnya bersembunyi. Yu Han melaporkan situasi. Gu Chen sudah tak berguna. Coba saja. Berani membunuh kedua belah pihak di tempat. Dulu kita tidak bisa membebaskan Ju. Membunuhnya tidak baik untuk perkembangan rencana selanjutnya. Sampah tetaplah sampah. Hal sekecil ini saja kau tidak becus. Selama kita mencapai tujuan bersama, itu sudah cukup. Kata-kata Yao Guang benar. Semua ini untuk tujuan bersama kita. Yu Hang, lanjutkan pemantauan. Jika ada perubahan, laporkan segera. Laporkan secepatnya. Itu adalah cahaya dari bintang Beidou. Menerangi dunia. Tepi waktu. Menuntun masa kini. Siapa yang membiarkanmu masuk? Ada apa? Siapa sebenarnya kamu? Gu Chen, dengan kekuatan militer yang luar biasa. Malam ini, kau akan terjatuh ke dalam jurang di tanah selatan. Tidak mungkin, seorang yang agung tidak akan bisa menekan 4 penjuru hanya dengan kekuatan pribadi. Membangun era keemasan untuk negeri selatan. Bagaimana mungkin? Kau juga seorang yang mulia. Jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri ingin memadamkan kerusuhan. Itu hanya mimpi di siang bolong. Semuanya sudah ada takdirnya. Menteri Gu mengabaikan takdir. Kami pasti akan melenyapkan cahaya bintang utara. Cahaya bintang utara menyinari selama ribuan tahun. Menjaga selama ribuan tahun. Hari ini, mati pun aku takkan mengkhianati yang mulia. Cahaya bintang utara. Menyinari dunia para dewa. Menjaga selama ribuan tahun. Membimbing Jiang Shou. Bagaimana kalau pelan-pelan saja? Berkat kau, aku bisa hidup beberapa tahun lebih lama. Tidak ada cara lain lagi? Miao Yi punya obat mujarab. Ada kemungkinan kecil untuk sembuh. Setelah aku bisa bergerak, mencari obat. Gu Chen.
Kita batalkan pertunangan kita. Ah, ini harga untuk menyelamatkanku. Bukan. Aha. Aku bercanda. Kedepan akan ada banyak yang dipercayakan kepadamu. Aku tidak akan pernah bertemu lagi. Baik. Bai Luochun buru-buru kembali ke Kyoto untuk melindungi kota. Belakangan ini, dia pergi ke wilayah selatan. Berita dari Lao Guang datang. Gu Chen segera menuju ke wilayah selatan. Xuanji akan bersamamu untuk menjaga wilayah selatan. Kali ini aku tak akan membiarkannya hidup kembali. Bersiaplah untuk pergi. Cahaya keemasan biduk utara menyinari dunia. Menjaga aula dewa, menuntun satu gerakan. Tak disangka Yang Mulia terus menyelidiki organisasi mengerikan seperti ini. Katanya akan menjemputku. Kenapa belum datang juga? Nona, Tuan pasti sedang sibuk, jadi lupa. Tidak menghargai tubuhnya sendiri. Nanti kalau ketemu dia, aku pasti gigit dia. Ayah! Ayah, bangun, ayah! Ayah! Guru, Nanjiang ini begitu luas. Di mana kita bisa menemukan Miao Yu? Ikut aku. Makhluk tertinggi kerajaan selatan meminta untuk bertemu Miao Yi. Pergi. 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 Orang suci kita telah pensiun dari dunia. Tidak lagi sekedar mengurus semuanya. Kalian cepat kembali. Saudara ini. Kami hanya ingin datang ke rumah Anda untuk berobat. Tapi kamu ingin membunuhku. Inikah cara seorang Santa menyambut tamu? Santa Virgo. Hadiah untuk Santa, sebuah decihan. Kau cari mati. Silakan Yang Mulia datang kemari. Ada urusan apa? Gantian saya disegel. Saya datang untuk meminta penawarnya. Kamu akan tinggal berapa hari di sini? Biar saya pikirkan dulu. Luchun akan naik mobil ke kamar tamu. Baiklah. Gu Chen. Istirahat yang baik. Tuan Miaoyi sepertinya tidak dalam keadaan yang baik. Tuan Nona Yao datang. Kau turunlah dulu. Bagaimana dengan Anda kalau tidak ada saya? Laki-laki itu. Mati di mana, dikubur di mana, sama saja. Bagaimana kalau kau menikah saja denganku? Aku pasti takkan membiarkanmu mati begitu saja. Itu. Aku sudah menikah. Hehe. Aku cuma bercanda, mana mungkin aku suka sama kamu. Aduh. Sudahlah. Aku masih ada beberapa pertempuran berat. Ikat dasi kupu-kupu untukku. Kau tidak takut aku mati di medan perang? Mereka bikin aku ngakak. Suruh istrimu kirimkan untukmu. Aku.
Baiklah, baiklah, yang penting Bibi Miao senang. Buchen, ayahku mendesakku untuk pulang dan menikah. Baguslah. Garis depan terlalu berbahaya. Kau ini perempuan, ngapain terus-terusan ikut berjuang bersama kami para lelaki? Kalau begitu aku benar-benar pergi. Tapi kalau kau dalam bahaya, ingatlah untuk menghubungiku. Bagaimanapun caranya, aku akan memastikan kau baik-baik saja. Tenang saja, kau kan dewa yang paling aku percayai. Ah iya. Kau juga. Jika ada yang kau butuhkan, pastikan kau memberitahuku. Apapun yang terjadi. Jika dia membutuhkan bantuan kita tidak boleh tinggal diam. Kau. Waktunya minum obat. Ini. Ah. Hahaha. Kamu sedikit nakal hari ini. Kakek memberi perintah dari atas. Kami ingin Gucheng mati di Xinjiang Selatan. Bisakah Anda membantu saya? Bagus. Pergerakan. Gadis itu mengundang. Gadis-gadis membawa. Luka yang mulia ini bisa disembuhkan. Tapi kau harus memikirkannya baik-baik. Obat surgawiku ini sangat keras khasiatnya. Jika tidak tahan, aku khawatir kau akan hidup dan mati di ujung pisau. Berapa persen kemungkinan obat ini bisa menyembuhkanku? Kurang dari 1%. Kalau takut mati, cepat pergi. Jangan buang-buang waktuku. Yang mulia. Mohon berikan kebebasanmu. Lu Chun menyiapkan payung kenaikan untuk Buchen. Ya. Yi, kau kenapa? Yi, aku Buchen. Kau tidak mengenalku lagi. Yi, kalau kau tidak bicara. Aku masuk. HMPH. Santa itu berbaik hati mengobati dirinya sendiri. Tapi kau malah berniat membunuh Bunda Suci. Kau ini. Yang mulia. Jaga dirimu. Maaf. Roh Suci, ini pemberian Santa untuk musuh. Habiskan lalu cepat pergi. Peri duka cita, setelah yang terluka meminumnya, seluruh otot dan tulangnya akan seperti dihancurkan dan dibentuk ulang oleh dewa. Yang berhasil akan naik derajat. Yang tidak berhasil, hidup dan matinya tak pasti. Terima kasih, Santa, atas obatnya. Jangan buru-buru berterima kasih. Jalanlah 2 langkah. Haha. Hahaha, sekarang giliranmu juga tiba. Aku adalah Raja Selatan. Kamu berani melukaku? Apa maksudnya Raja Selatan? Sekarang kamu bahkan berlutut di tanah seperti anjing. Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku, itu bukan hakmu untuk tahu. Kamu sebenarnya punya kekuatan sebesar itu. Kenapa kau tak muncul saat aku sedih dan membutuhkanmu? Kami telah ada selama ribuan tahun. Dan sudah lama memahami adanya harga yang harus dibayar untuk takdir. Yang harus kami lakukan adalah mengikuti takdir.
dan dengan jelas menguncinya. Dan kaulah variabel terbesarnya. Organisasi takdir hanyalah sekelompok tikus yang mencuri takdir. Gu Chen. Aku percaya hanya dengan hidup kita bisa mengubah takdir. Matilah kau dengan tenang. Hahaha, oh iya. Aku menambahkan sedikit bumbu ke dalam obatmu. Berangkatlah dengan tenang. Haha, kau. Aku akan membunuhmu. Aku benar-benar mengira kau masih jenderal perang Kisha yang tak terkalahkan itu. Ah. Sungguh sandiwara yang tidak sempurna. Kentut itu. Memiliki istri secantik Miaoyi. Hanya bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Aku akan melayanmu dengan baik. Oh iya, kalau tidak setelah kau mati, efek obatnya akan terus berlanjut. Sampai tubuhmu menjadi debu. Begitu aku meniup, kau akan lenyap selamanya dari dunia manusia. Biarkan aku mendengar ratapanmu yang menyakitkan. Hahaha. Ah, sepertinya. Aku tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih berguna darimu. Apa katamu? Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Kenapa Anda baik-baik saja? Bodoh. Seandainya kamu tidak memberikan bola Bichen padaku, kamu tidak akan menderita sebanyak ini. Ah, apa ini? Jangan bergerak. Tadi itu adalah bola Bichen, benda suci dari tanah selatan kita. Bisa menangkal segala racun. Tidak bisa. Terlalu berharga. Kau pikir apa? Aku hanya meminjamkannya padamu. Setelah kau kembali jadi rakyat jelata, ingat kembalikan padaku. Wanita jalang itu menyembunyikan ini dariku. Hentikan. Kalau tidak, nyawanya takkan selamat. Kuberitahu kau. Kalau kau berani menyakitinya, aku pasti akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Hahaha, jangan menakutiku. Kalau tidak, kalau aku dorong, wanita ini akan tamat riwayatnya. Bawahan Shizun selalu berperang bersamamu. Hidupmu adalah milikmu. Untuk membersihkan negara selatan. Anak buah tak perlu dipedulikan. Hamba yang keji ini. Kau bilang apa? Ternyata kamu mendekat lagi. Aku benar-benar akan membunuhnya. Kisha, percayalah padaku. Aku tidak akan menyakitimu. Yang mulia, aku percaya padamu. Kishao, tolong jaga bibi. Baik. Kakak Gu Cheng. Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Istirahatlah yang baik. Zhang Luocheng setiap bulan pergi ke danau di belakang gunung. Perahu yang disiapkan untuknya, dia mungkin akan ke sana. Baik. Dasar sampah tak berguna. Kabar dari desa pasti sampai ke aku. Halo, Tianji. Bagaimana urusannya? Bawahanmu gagal. Apa? Bagaimana mungkin Yao Guang bisa mengirimkan pesan? Aku akan kembali dan menjelaskannya padamu. Akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana kau bisa ada di sini? Kau sendiri tahu apa yang telah kau lakukan. Zhang Lucheng, adakah kata-kata terakhir yang ingin kau sampaikan? Aku akan melawanmu. HMPH. Ini adalah bubuk yang dihasilkan dari tulang belulang 100 tahun. Sedikit saja kena, seluruh daging dan darahmu akan terkorosi. Hanya trik kecil.
Menggunakan batu gio kekaisaran yang langka sekali dalam 100 tahun untuk membuat tanda pengenal. Benar-benar tangan yang besar. Orang-orangmu sudah mati semua. Tapi kamu tidak berani berkata sepatah kata pun. Jika benar ini adalah pilihan takdir, bagaimana mungkin kau menelepon untuk memastikan kematianku? Namamu adalah racun yang paling mematikan saat ini. Tangkapan layar saja bisa menyebabkan perubahan besar. Cih, omong kosong dukun. Simpan saja ocehanmu itu untuk mencuci otak organisasimu sendiri. Pergi kau, orang jahat. Dasar brengsek. Membunuhku pun, aku tak akan memberitahumu. Selama Nankuo bisa berdiri tegak di puncak dunia, aku rela membayar berapapun harganya. Aku rela. Kenapa? Berani. Aku tidak akan membunuh orang. Aku bisa membunuhmu dari dalam air. Aku lebih baik mati daripada membunuh babi. Tunggu saja sampai aku mengulitimu, dukun sialan. Semoga kau tetap bisa sesombong ini nanti. Sok jagoan. Maaf Kak Guceng, aku merepotkanmu. Jangan berpikir macam-macam. Aku masih hidup semua berkat kakak. Yang mulia, hamba jelas-jelas melihat Chen King Liu menghancurkan dantian yang mulia, mengapa? Saat aku pingsan, ada kekuatan besar yang berkumpul di dadaku. Saat aku terbangun, dantianku hampir pulih sepenuhnya. Kau istirahatlah dengan baik malam ini. Serahkan semua ini pada kami. Ayo. Nona? Nona, waktunya minum obat. Kalau Nona tidak mau keluar, aku akan marah ya. Hahaha. Nona. Aku tidak menemukan Nona, bagaimana ini? Aduh. Ketemu, Nona, jangan menangis. Tapi kau akan dihukum, loh. Hahaha. Satu-satu. Kasihan sekali. Kak Guceng, bagaimana kakak tahu ada masalah di Nanjiang? Saat aku mendengar tentang tombak pemutus roh di Nanjiang, aku tahu kakak mungkin dalam bahaya. Baiklah, istirahatlah yang cukup. Kak Guceng, jangan pergi, aku takut. Baiklah. Betul. Aku akan selalu ada di sisimu. Sebenarnya, tinggalkan barang-barang itu dulu, ya? KM Yu Chen, jangan tinggalkan aku, ya? Aku, yang mulia. Aduh, ada masalah. Yi Bai Rushuang telah menyelamatkan hidupku. Jadi, kakak Guceng, jika kamu ada urusan, silakan pergi dulu. Yi. Terima kasih. Ayah. Ayah. Anak nakal yang tidak mendengarkan, harus menerima hukuman. Hahaha. Sakit? Sakit, kan?
Hahaha. Hahaha. Hati-hati, Kak. Iya. Pesta naga penyambut ini adalah pesta paling mewah di negeri selatan. Yang hadir semuanya keluarga paling terpandang di negeri selatan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena aku bisa membunuh mereka di luar, tidak ada lagi pasukan yang akan bangkit. Tentu saja, aku juga bisa membersihkan mereka yang bersembunyi di dalam negeri selatan, organisasi yang menganggap diri mereka memiliki takdir langit. Silakan. Tuan Longdou, Feng Zihao dan Su Qing'an. Sudah tiba, silakan. Ayo. Kau semakin lancang saja. Kau juga jangan tertawa. Sekarang kita senasib sepenanggungan. Bagaimana urusannya? Semuanya lancar. Sekarang 3 besar Leiju dimonopoli oleh keluargamu. HMPH. Benar-benar payah. Dengan bantuan kekuatan Long Teng, masih butuh 5 hari untuk membereskan semuanya. Aku tidak tahu bagaimana kitab suci bisa membuatmu menjadi kejam. Yang Tuan kitab suci butuhkan adalah murid yang penurut. Bukan seseorang yang bisa mengkhianati kerja sama kapan saja. Apa katamu? Apa aku salah? Kau bisa berkhianat, bukan? Aku juga akan mengkhianati Tuan Tianshu. Baiklah. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu ya. Santai saja, nak. Tuan Tianshu memberitahuku. 3 hari lagi kau akan mewakili hiking di pesta Yinglong. Hahaha. Pesta Yinglong, haha. Bukankah Guchen sudah dihancurkan oleh usahamu? Tidak tahu apakah dia bisa selamat. Kenapa masih ikut pesta Yinglong? Berita terbaru yang didapat. Fu Chen tidak hanya tidak mati, tapi dia juga akan ikut pesta Yinglong. Mustahil. Aku benar-benar menantikan saat kamu bertemu dengan Guchen di perjamuan naga perak. Di perjamuan naga perak ada begitu banyak orang. Guchen tidak berani bergerak sedikit pun. Singa jantan dan ceetah mungkin bisa hidup damai untuk sementara waktu. Tapi harimau dan kelinci tidak mungkin bisa hidup bersama di satu puncak gunung. Inilah yang kamu inginkan, masuk ke dalam lingkaran bangsawan. Tanpa kekuatan, kamu hanya bisa jadi alat untuk dijadikan senjata. Pergilah. Tuan Buku Langit. Dia pasti akan melindungi saya. Ayo. Dia pasti akan melindungi saya. Tuan Kepala Naga, bagaimana dengan saya? Guchen adalah orang yang sangat memperhatikan perasaan. Jika urusanmu tidak terbongkar, kamu tidak akan ada masalah. Bagus sekali. Satu sok berkuasa. Satu gila hormat. Keduanya memang cocok. Sepertinya kita hanya bisa menunggu sampai efek obat Gucu masuk, baru tato ini akan hilang. King Liu, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Hamba bersumpah akan menyelesaikan tugas yang diberikan Yang Mulia. Keluarga Guku dibantai saat itu. Aku beruntung diselamatkan dan dilindungi oleh guru sehingga bisa bertahan hidup. Ketika ilmuku telah mencapai puncaknya, mereka semua telah menghilang tanpa jejak. Keempat penjuru bergejolak. Aku terpaksa maju berperang demi negeri selatan. Ketika situasi sudah stabil, organisasi Tianming itu muncul lagi dari persembunyian. Bawahan akan segera mengerahkan pasukan naga untuk memburu mereka di seluruh negeri. Aku pernah menangkap anggota organisasi Tianming. Melalui interogasi, aku mendapatkan informasi yang mengejutkan. Bukan hanya keluargaku yang dibantai. Dalam sejarah Nangwo, banyak keluarga bangsawan juga dihancurkan oleh mereka. Bawahan bersumpah akan melindungi keselamatan Yang Mulia sampai mati. Daripada setiap hari menjaga dari pencuri, aku lebih suka menggerebek sarang pencurinya sekaligus.
Jadi, aku harus merepotkanmu untuk memainkan sandiwara ini. Baik. Anda bilang Anda yang diuntungkan dari pengkhianatan Chen Qingliu. Ya. Kalau begitu, tikaman itu juga. Meskipun waktu itu aku memang memintanya untuk sungguhan. Tetapi tusukan itu memang karena pengaruh obat. Bagaimana jika Chen Qingliu memanfaatkan situasi ini untuk benar-benar berkhianat? Selanjutnya, jika bertemu Chen Qingliu, jaga jarak. Sikapnya sekarang. Ya, sikapnya. Jika sudah begini, kita harus kemana selanjutnya? Karena mereka meninggalkan rumah mewah keluarga baik ini untuk kita. Kita lanjutkan istirahat saja. Lagi pula, 3 hari lagi kita akan menghadapi pertempuran sengit. Ada apa? Kemana Tianji pergi? Tianji juga telah berubah. Bukankah Dantian Guchen sudah hancur? Mungkinkah ada pengkhianat di antara kita? Melihatku kenapa? Aku memang melihat Dantian Guchen sudah pulih. Kalau mau bilang ada yang bermain di balik ini, lebih baik kau tanya anak buahmu. Kalau saja kau, si payah ini, bisa mengendalikan keluarga Bai lebih cepat. Mungkin Guchen takkan bisa diselamatkan, kan? Apa katamu? Apa aku salah? Cukup. Aku memanggil kalian bukan untuk bertengkar. Bagaimana persiapan rencananya? Setiap gerak-gerik Guchen di kediaman keluarga Bai berada di bawah pengawasanku. Seluruh keluarga Bai telah aku kurung. Pelatihan Bai Luo Shuang juga akan segera selesai. Tinggal menunggu untuk memberikan kejutan besar bagi Tuan Gu di perjamuan Yunlong. Bai Qi telah sepenuhnya dikuasai oleh keluarga Feng. Gong Zihao dan Sukingan juga akan datang tepat waktu. Wanita bernama Sukingan itu punya pengaruh besar terhadap Guchen. Jika dimanfaatkan dengan baik, dia bisa menjadi bidak yang berguna. Bagaimana Yu Heng akan memanfaatkan wanita itu? Terserah kau. Baiklah, semuanya. Takdir negara selatan sedang tidak baik. Mari kita bersama-sama membasmi kitab sesat itu. Cahaya bintang biduk menerangi dunia. Harapan terwujud pada hari ini. J. Kakek, kau sungguh bersemangat. Sudah kubilang, di luar kau harus memanggilku dengan kode. Hanya mereka beberapa orang itu saja. Setiap hari dicuci otak olehmu dengan hayalan bisa mengendalikan nadi negeri selatan. Mereka itu sampah. Apa yang bisa mereka pikirkan? SD itu ibarat kapal abadi. Katakan, ada perlu apa kau menemuiku? Malam ini aku ingin bicara dengan Bailu. Dan menyepi denganmu. Mustahil. Dia adalah kunci dari perjanjian perburuan kita. Setelah urusan ini selesai, baru kita pikirkan hal lain. Baik. Benar saja. Di atas yang tertinggi masih ada tingkatan baru. Mungkin guru juga tidak menduganya. Ilmu ini bahkan bisa memulihkan dantianku yang hancur. Guru, ilmu yang guru ajarkan padaku, benarkah bisa membuatku menjadi yang tertinggi di masa kini? Tentu saja, hahaha. Bocah nakal. Kau adalah reinkarnasi dari bintang Ziwei. Kurang dari setahun, kau akan mencapai puncak kekuasaan. Saat itu tiba, bukan hanya dendam pembantaian keluarga Gu. Pemberontakan dari segala penjuru pun dapat aku redam dengan mudah. Hahaha, guru. Jika aku menjadi penguasa tertinggi, setelah aku membalaskan dendam keluarga Gu, aku pasti akan mentraktirmu minuman termahal. Hahaha. Baik, aku tunggu kamu ya. Ya. Guru. Guchen, cepat pergi. Guru, aku akan segera pergi. Ah. Guru, kamu harus melindungiku. Biar aku habisi semua orang dari organisasi Tianming ini. Dan memulihkan kedamaian di Nangwo. Kenapa kau datang? Kenapa aku datang? Kau tak perlu tahu. Keluar.
Guchen, jangan sedingin ini. Kita kan sudah menjadi suami istri selama 5 tahun. Lagi pula, di luar sangat gelap. Tegakkah kau membiarkan aku, seorang wanita sendirian pergi? Jangan lihat, mereka semua sedang mencarimu. Mana mungkin aku membawa orang untuk menemuimu? Selama bertahun-tahun ini, apa kakak Kongchen tidak ingin bertemu denganku secara terbuka sekali saja? Katakan, ada urusan apa mencarimu? Guchen, kenapa kau jadi begitu tega? Di antara kita sudah tidak ada hubungan lagi. Baiklah, bagaimana dengan petunjuk-petunjuk tentang organisasi misterius itu? Entah kamu tertarik atau tidak. Maksudmu, kamu ingin serakah? Ini bukan serakah. Ini adalah kehalusan. Kenapa saya harus percaya padamu? Karena sekarang kamu membutuhkan itu. Baiklah. Aku setuju, tapi sebelum kita bekerja sama, aku harus memastikan kau bisa memberikan nilai yang cukup. Tenang saja. Aku akan membuatmu puas. Hei, kerjasama ya kerjasama. Aku tidak tertarik dengan perempuan murahan. Guchen, aku pasti akan membuatmu menyesal. Jamuan naga perak Nangguo mewakili nyawa Nangguo. Entah apa tema tahun ini. Katanya sih pertunangan putri keluarga Bai dan putra keluarga Liang. Jadi, keluarga Bai dan Liang mau bergabung membentuk kekuatan super ya. Ibu kota ini bakal jadi tempat mereka berkuasa sepenuhnya. Kalian belum tahu ya? Tujuan sebenarnya dari semua ini adalah menggulingkan kaisar yang berkuasa. Apa? Gosip dari mana kau dapat ini? Ini Liang Xiangjun. Nona Bai Luoshuang dirawat di rumah sakit. Kenapa kau menyingkirkan ayahku? Padahal aku sudah setuju menikah denganmu. Boneka ini tidak lebih penurut daripada besanku. Pikirkan ayahmu. Tertawalah lebih lebar. Tidak, tidak. Lama tidak bertemu. Terakhir kali kita bertemu di pemakaman kakekmu, kan? Ya, sudah lebih dari 10 tahun berlalu. Aku sebenarnya ingin mengunjungimu di Fuzhou. Tapi aku tidak punya waktu. Mengunjungi sendirian. Aku, orang tua ini, tidak begitu ingin bertemu. Nanti aku dan Luo Shuang akan mengunjungimu. Baiklah, sudah disepakati. Paman Wu menunggumu dan Bai di Fujiangge. Baik, Paman Wu. Lu Shuang masih harus mengunjungi beberapa sesepuh. Uangnya benar-benar hilang. Silakan lanjutkan. Anjing kecilnya kaku sekali. Coba pikirkan kamu ini. Gadis bodoh. Paman ini. Pria ini terkenal sebagai playboy di ibu kota. Kalau dia berani mengganggumu, bilang pada paman. Paman akan membantumu. Paman Chen. Bisakah? Gadisku, jangan terburu-buru. Ada apa? Ceritakan pada paman. Paman San mungkin hanya terlalu emosional. Semoga saja begitu. Paman San, Jun Shang benar. Masih ada beberapa kenalan di sana, kami akan menyapa mereka dulu. Baik. Paman Zeng, bisakah? Jangan terburu-buru, nak. Katakan pada paman kalau ada sesuatu. Guchen, kau jangan datang. Villa. Ini adalah tempat perjamuan Silver Dragon. Bukan tempat untuk orang sepertimu. Lalu, orang seperti apa yang boleh masuk? Untuk menghadiri perjamuan Silver Dragon, kau harus diverifikasi asetnya. Setidaknya memiliki aset triliun rupiah baru boleh masuk. Bagaimana kalau kartu ini? Cukup untuk membuktikan identitasku?
Ini adalah black card eksklusif yang hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki simpanan 10 triliun won di Bank Korea. Tunggu dulu, siapa yang tahu kalau kau menemukan kartu ini? Kami akan melakukan pengadilan malam. Ternyata kalian hanya bisa menggunakan cara-cara busuk seperti ini. Harus menahan amarah. Yang mulia, Tuan Kepala Naga, apakah Anda melihatnya dengan salah? Anak ini terlihat sangat miskin. Bagaimana mungkin dia seorang yang mulia? Apa perusahaan tertinggi mendidikmu untuk meremehkan orang lain? Tidak, 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 Tuan Besar, saya salah. Minta maaf kepada Nyonya tertinggi sekarang. Nyonya Chun Feng, saya buta dan bodoh. Anggap saja aku kentut dan lepaskan aku. Baiklah. Enyahlah. Baik, baik, baik. Cepat enyah. Hamba menyambut yang mulia. Aku tak pantas disebut yang mulia. Tenangkan dirimu, yang mulia. Hamba melakukan semuanya demi rencana. Agar dapat berjalan lancar. Oh ya? Tapi tusukan itu tampaknya tidak seperti bagian dari rencana. Sudahlah. 2 hari ini. Aku juga sudah menyadari sesuatu. Pengkhianatanmu sejak awal memang sudah terlihat jejaknya. Kau terlalu mudah menunjukkan ambisimu, kan? Kau juga tahu hal yang paling kubenci seumur hidupku adalah pengkhianatan. Jadi, menurutmu apa yang harus kulakukan padamu? Yang mulia, saat itu aku juga terpaksa. Mohon yang mulia ampuni aku sekali ini. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku berjanji akan tetap menjadi bawahanmu yang setia. Ku berikan kau kesempatan sekali lagi. Ya, boleh. Aku beri kau kesempatan terakhir. Bukan hanya kau, tapi juga organisasi takdir surgawi MU yang bersembunyi di selokan itu. Dendam atau apapun. Ada keluhan sekalipun. Bisa dibicarakan secara terbuka. Kali ini aku akan mencurahkan isi hatiku sepenuhnya. Mengungkit apa? Silakan nilai kau. Kau masih saja sok tahu. Aku sok tahu. Bagus dong. Kau bisa coba saja. Ku bilang padamu. Jangan coba-coba kabur. Sekalipun kau lari ke ujung dunia. Aku pasti akan menemukanmu. Lalu membunuh. Kamu. Buruan sudah terpojok. Qin An dan Gu Chen, mereka sudah dipastikan tidak masalah, kan? Tenang saja. Aku sudah mengatur semuanya dengan Gu Chen. Pasti tidak masalah. Baiklah, nanti kita akan masuk dan menikmati pesta keluarga papan atas negeri selatan ini. Tentu saja, Anda semua pasti merupakan orang-orang terhormat dari keluarga kaya raya di ibu kota. Saya datang untuk memberi salam. Ini kartu nama saya. Datang. Wah, cukup menarik. Itu keluarga sampah yang naik pangkat dengan menjilat Chen King Liu, kan? Hahaha. Hahaha. Lihat dirimu sendiri dulu, pantas apa kau? Kau pikir kau pantas disamakan dengan kami? Tapi, teman wanitamu ini lumayan cantik juga. Kalau dia mau menemani aku beberapa malam, aku bisa memperkenalkanmu pada keluarga kaya lainnya di ibu kota. Hahaha, ini wanitaku. Selama kalian suka, aku akan memberikannya pada kalian. Hahaha, ini bagus. Hahaha, si cantik, jangan malu. Hahaha, akan kusayangi kamu. Hahaha, segar sekali. Hahaha. Aku tidak memilih pria seperti itu. Guru melarangku bertindak lagi. Inilah pria yang kau sukai. Sayang, malam ini dia akan mati.
Ini perintah tertinggi. Ampun, Yang Mulia. Hamba baru saja lancang. Hamba tidak tahu hubungan nona ini dengan Anda. Hamba pantas mati. Kenapa kalian bukan keluarga paling top di ibu kota? Bukankah kalian mengendalikan 50% ekonomi negara bagian selatan? Hanya dengan satu simbol kalian sudah membuat mereka merunduk meminta ampun. Orang bodoh tetap saja bodoh. Lihat itu? Itulah kekuatan sejati. Saya bahkan tidak perlu melawan. Mereka sudah tidak mengerti. Ampun, Yang Mulia. King R. Tadi aku pergi sebentar. Yang Mulia, ini token Anda. Ah, tidak perlu. Setelah hari ini, sementara menjadi Yang Mulia. Yang Mulia, tenanglah. Saya bersedia menyumbangkan 10% dari aset saya untuk Badan Amal Negara Selatan. Mohon Yang Mulia menarik kembali perintahnya. Keluarga Qian juga bersedia menyumbang 10%. Mohon Yang Mulia menarik kembali perintahnya. Hari ini adalah pertempuran terakhir untuk nasib negara selatan. Nasib negara selatan akan berada di tangan semua orang. Semua orang setara. Semua orang memiliki. Kalahkan aku, maka hidup dan matiku lenyap. Nasib negara selatan akan tetap berada di tangan organisasi takdir. Apa bedanya menerima atau menolak perintah tertinggi ini? Penguasa tertinggi negara selatan harus memiliki semangat seperti ini. Bagus. Bagus, bagus, haha. Lama tak jumpa. Yang Mulia, namamu sangat terkenal. Aku sering mendengar Luo Shuang menyebutmu. Kau. Aku tunangan Luo Shuang. Aku dan Luo Shuang sudah bertunangan. Kau ini siapa? Apa kau sudah gila? Hah? 2 hari yang lalu, kau sendiri bilang kau dan Luo Shuang. Iya. Luo Shuang memang pernah bilang padaku. Tapi aku tidak pernah menyetujuinya. Walaupun kau seorang kaisar agung, lalu kenapa? Apa kau mau menculik wanita seenaknya? Kubilang, ikut aku. Kubilang. Peri kecil, SST. SST, kau pikir aku akan terhibur dengan lelucon murahan ini? Hah? Guchen. Maafkan aku. Guchen. Maafkan aku. Kau. Ayahmu ada di tangan kami. Jika kau membuatku tidak senang, ayahmu tidak akan bisa berkata apa-apa. Yang Mulia, tolong jaga sikap Anda. Luo Shuang, ingat apa yang kukatakan padamu. Selalu patuhi. Guchen, kurasa kita ada sedikit kesalahpahaman sebelumnya. Kurasa kita bisa. Tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Lalu kenapa kau menyelamatkanku? Aku hanya membalas budi karena kau telah menyelamatkanku 6 tahun yang lalu. Hanya itu saja. Kuberitahu kau ya. Setiap tempat duduk di sini adalah simbol status. Sebelumnya kau memang boleh duduk di sini. Tapi sekarang. Yang Mulia Naga, hamba mohon agar. Kalian semua. Perjamuan Yinglong adalah perjamuan tertinggi di negeri selatan.
Dendam antar keluarga dapat diselesaikan di bawah kesaksian yang maha mulia. Sekarang saya nyatakan, pesta naga ungu resmi dimulai. Karena tidak ada yang mau bersulang. Ada satu hal yang ingin kusampaikan kepada yang mulia. 200 tael untuk perjodohan. Bulan depan, tanggal 10, adalah hari pengebirian diriku. Aku harap para kepala keluarga sudi datang. Saat itu, aku juga berharap Yang Mulia sudi datang untuk menyaksikan. Aku ini. Yang Mulia. Urusanku dengan Luo Shuang ini pemberitahuan. Bukan meminta izin. Aku juga memberitahumu. Aku juga begitu. HMPH. Yang Mulia sungguh mendominasi. Kalau begitu, jika keluargaku tetap bersikeras. Baik. Akan kutunjukkan padamu apa arti sebenarnya dari kekejaman. Jika keluargamu berani menentangku, akan kuhancurkan keluargamu. Jika orang lain berani menghadiri pernikahan keluargamu, akan kubinasakan seluruh klan mereka. Inilah sikapku, hahaha. Yang Mulia begitu emosional. Mungkin akan ada mas kawin. Aku bahagia, hahaha. Jika Yang Mulia terus begini, aku pasti akan mencabut gelar Yang Mulia Guchen. Yang Mulia, bisakah Anda tidak mencabut gelar Yang Mulia Guchen? Mungkin dia memang punya banyak Yang Mulia. Keluarga San akan menanggapi seruan ini. Untuk mencabut gelar tertinggi Guchen. Yang tertinggi bertindak sewenang-wenang, keluarga Li, Wang, dan Zhao kami menanggapi seruan. Untuk mencabut gelar tertinggi Guchen. Yang tertinggi bertindak sewenang-wenang, keluarga Feng kami menanggapi seruan. Untuk mencabut gelar tertinggi Guchen. Sepertinya yang tertinggi bertindak sewenang-wenang karena ada seseorang yang mendukungnya dari belakang. Tuan Muda Liang, kami tidak ingin terlibat dalam perselisihan antara Anda dan yang tertinggi. Kalau tidak ada urusan lagi, kami permisi dulu. Permisi semuanya. Apa kau akan membiarkannya begitu saja? HMPH. Kau masih sempat mengkhawatirkan orang lain. Kau ini, lebih baik urus saja dirimu sendiri. Hari ini, nasibmu kugantungkan pada kedua wanita ini. Jika salah satu dari mereka tidak setuju untuk mencabut gelar agungmu, aku akan mengampunimu. Hah? Kau bilang apa barusan? Kau bilang tidak hanya akan mencabut gelar agungku, tetapi juga akan mengampuniku? Apa hakmu untuk mengatakan itu? Atau hanya karena beberapa orang bodoh ini? Guchen, selama bertahun-tahun di Nangwo, bukan hanya dirimu satu-satunya yang agung. Ini adalah Zhao Shuang, Kaisar Agung ke-36 kami. Sekarang dia adalah jenderal tertinggi seni bela diri di Beijing. Ini adalah keturunan dari Kaisar Agung ke-53 kami, Li Changsheng. Ia menguasai sebagian besar ibu kota. Hahaha, mereka semua adalah keturunan yang maha agung. Mewarisi jubah yang maha agung. Kau pikir apa yang bisa kau lakukan sekarang selain berlutut? Hahaha. Ya. Menurutmu? Sepertinya saya memang tidak punya cara lain selain berlutut memohon kepada ibu. Hahaha. Kalau begitu, ayo. Nyawanya ada di tangan kalian berdua. Berikan aku jawabannya. Kalian yang lebih tua, beritahu aku dulu. Tolong, Yang Mulia. Tolong lepaskan Gu Cheng. Bebaskan dia, aku pasrah padamu. Aku ini tunanganmu. Kau berani memohon untuk pria lain di depan orang banyak begini?
Lancang. Aku. Aku sudah tak sabar untuk meremehkanmu. Masih bengong? Cepat serang dia. Bagaimana mungkin? Di lubang maut. Tapi semua ini berkat pengkhianatan Chen Qingliu, yang membuatku diambang kematian, menembus batas menuju alam tertinggi. Alam tertinggi. Meskipun telah mencapai alam tertinggi, para leluhur kita demi kedamaian negeri selatan bertaruh nyawa. Generasi penerus dengan bangga meniru. Kalian semua pantas menjadi penerus para leluhur agung. Tapi sebaiknya kita lihat dulu benda-benda ini sebelum memutuskan. Astaga. Ini aksesoris leluhur kami dari keluarga Li. Ini tombak raja dari keluarga Zhao kami, yang dulu dibawa leluhur saat memasuki alam tertinggi. Kok jadi begini? Ini adalah senjata para raja tertinggi ke-28. Senjata-senjata ini seharusnya menjadi harta karun terpendam setelah para raja tertinggi dari makam kuno ini wafat. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Karena para raja tertinggi pendahulu telah dibunuh. Para kepala keluarga, jangan sampai kalian tertipu olehnya. Bagaimana mungkin aku belum bicara? Kau sudah panik. Biarkan dia bicara. Jika satu kata pun yang dia katakan bohong, kami akan mempertaruhkan nyawa untuk memastikan kalian selamat. Kemarin aku pergi ke negara tertinggi untuk mengundang tetua tertinggi turun gunung bersamaku, untuk menstabilkan situasi. Tak disangka, malah begini jadinya. Seluruh tempat tetua tertinggi penuh bekas pertarungan. Selain senjata-senjata yang rusak, masih ada lagi jasad pengawal tertinggi. Tidak mungkin. Total ada 74 yang tertinggi yang pernah berkuasa. Jika memang ada kejanggalan, bagaimana mungkin tidak ada kabar yang bocor? Bagaimana jika beberapa yang tertinggi telah berkhianat? Kemarin, saat aku pergi ke yang tertinggi dan mengumpulkan jasad mereka, saya hanya menemukan 51 jasad agung yang telah tiada. Termasuk guru dari generasi ke-74 agung. Semuanya sudah terbang tanpa jejak. Tolong jangan sebarkan kata-kata sesat ini. Untuk menjadi agung, seseorang yang menjadi agung biasanya hanya memiliki waktu hidup beberapa tahun. Mereka tidak peduli. Lalu, mereka bisa berada di mana? Rumah leluhur agung selama ini dijaga dan dibersihkan oleh keluargamu. Untuk membuktikan ucapannya, mudah saja. Biarkan kami masuk dan memeriksanya. Dengan begitu, kebenaran akan terungkap. Kami hanya mengatur beberapa orang untuk masuk dan membersihkan. Kalian juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kami meminta rumah leluhur agung dibuka untuk mengambil kembali jasad leluhur keluarga Wang kami. Kita menuntut untuk mulai menghormati leluhur setiap keluarga. Sudah kubilang, para sampah ini kolot dan ketinggalan zaman. Mereka tidak akan mencapai apa-apa. Ayahmu adalah pendekar tertinggi ke-74. Gu Chen bilang tidak ada tulang belulang ayahmu di makam tertinggi. Kau pasti tahu sesuatu. Ada apa ini? Kepalaku, kepalaku. Ada apa ini? Seandainya bukan karena menjaga martabat negara selatan, kalian seharusnya menghilang dengan cara yang sama seperti yang dibicarakan orang-orang itu. Menghilang tanpa suara. Generasi ke-75 dari Yang Mulia, Gu Chen, tiba-tiba terkena angin kencang. Terkenal karena pembunuhan. 3 kepala keluarga Zhao Wangli berjuang keras untuk melawan. Akhirnya, Gu Chen tidak ada yang selamat. Hahaha, aku tidak tahu apakah kamu puas dengan naskah seperti ini. Perhitungan yang bagus. Namun, kamu membuat ketiga mereka pingsan. Kamu pikir dengan itu kamu bisa melawan aku? Karena itu, aku telah memanggil lawan khusus untukmu.
Ah, maksudmu yang di atas itu? Beberapa orang yang seharusnya bisa lepas, sih, para master? Dan 3 orang asing itu, kan? Sebelum aku masuk, mereka sudah selesai ditangani. Tidak mungkin. Jangan bohong padaku. Janji padaku, urusan ini akan diselesaikan dengan perlahan. Sekarang giliranmu. Katakan, harusku memanggilmu Tuan Liang, atau malaikatnya. Bagaimana kau tahu? Orang-orang tua di lantai atas itu tidak setegar yang kau kira. Chen Qingliao, masih bengong apa? Serang. Kalau aku mati, kau juga tidak akan hidup. Mohon Yang Mulia redakan amarahmu. Bagaimana? Kau juga ingin menghentikanku? Sekarang trik apa lagi yang kau punya? Kalau dia datang lagi, aku akan kirim perempuan ini ke alam baka lebih dulu. Aku akan menyelamatkan diriku. Cepat kemari. Nona Yusha Ubai. Hamba. Bunuh semua hamba. Kunci telapak tangan. Jangan lupa, orang tua masih ada di tanganku. Yao Guang bisa melihat semua yang terjadi di sini. Jika kamu ragu sebentar lagi, orang tua kita takkan tersiksa. Bodoh, nak. Pakai tenaga. Tahan erat. Hahaha. Arg. Hahaha, puas. Aku sudah perintahkan kau untuk membunuh Chen. Kau tidak dengar. Fitnah. Bibi Hua masih di tanganku. Tapi, Shang Jun, aku tidak akan bisa kau kendalikan lagi. Meskipun aku melakukan apapun, kau tetap tidak akan melepaskan orang tuaku, kan? HMPH. Lalu, selain percaya, kau belum ingat siapapun? Berdiri di belakangku. Sudah ada. Katakan. Kau tunggu untuk lewat dari sini. Halo? Halo? Siapa ini? Tuan muda ketujuh. Bagaimana keadaannya? Melaporkan pada Yang Mulia. Saya telah berhasil menyelamatkan pembantu Yao Guang, keluarga Bai, dan 43 anggota keluarga Bai. Ayah, ibu, apa kabar? Paman Luo, ayah baik-baik saja. Hati-hati di sana. Sampah. Mereka semua sampah. Sampah. Bagus sekali, Gu Chen. Gu Chen. Jangan mendekat. Kucing kecil ini masih di tanganku. Sekarang aku beri kalian 2 pilihan. Kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. Atau kubunuh. Setelah itu, aku akan membunuhmu. Dan kalian akan menemani dia di alam baka. Jangan harap kau bisa memecah belah kami. Hari ini, entah. Kita berdua pergi bersama. Entah kenapa hotel ini hari ini ada tambahan 3 kamar mulai nomor 16. Tuan Muda Liang, kita habisi dia. Hei. Sekarang tinggal aku sendiri. Menyuruhku melepaskannya, ya aku lepaskan saja. Katanya, kau memang bukan istri yang baik. Haha. Gawat, gawat. Pintu utama hotelnya ditutup semua. Pintu utamanya dikunci orang.
Kalian urus saja urusan kalian. Kami cari jalan sendiri. Tunggu, kau bilang pintu utama hotel dikunci semua? Benar. Pantas saja. Makanya kau bilang mau melepaskan kami. Ternyata pintu utama hotel sudah kau kunci. Ini semua perbuatannya. Pencarian tertinggi kali ini membuatku gila. Orang-orang ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini perbuatan Liang Xiaojun. Apa yang kau katakan masih berlaku? Ya. Aduh. Ya. Kau bilang kau akan membebaskanku. Aku bilang aku akan mengizinkanmu pergi bersamaku. Tapi aku tidak bilang aku akan mengizinkanmu pergi dengan semua itu. Ya. Susingan, kau. Ah. Kenapa? Guru, tolong aku. Kau juga terlibat. Tidak. Tuan, ampuni aku. Semua ini perbuatan wanita jahat ini. Aku tidak ada hubungannya sama sekali. Hahaha. Baru saja mengunci pintunya. Aku hanya tidak ingin kau keluar hidup-hidup. Tak kusangka kau malah menghalangi takdirku. Feng Xiao, kau sampah yang suka menindas orang. Sudahlah. Aku juga tidak akan melepaskanmu. Gu Chen, Chen Tinglin. Ada yang ingin kukatakan pada kalian. Pasti akan baik-baik saja. Yang mulia, hamba masih ada satu hal yang ingin laporkan. Tidak usah terburu-buru. Setelah lukamu sembuh, ceritakan saja perlahan-lahan kepada aku. Baiklah. Hamba baru-baru ini memastikannya. Orang yang menyelamatkan Yang Mulia tahun itu bukanlah dia. Yang Mulia, kita semua telah salah menuduh Chen Qingliu. Dia tidak pernah mengkhianati kita. Jangan pedulikan aku. Chen Qingliu, pengkhianat itu. Lebih baik bertarung mati-matian melawannya. Yang Mulia pasti akan membalaskan dendam kita. Keng Lao, anak mami. Ayo pergi. Sembunyi dulu dan tunggu perintah. Kami tidak tahu menahu soal ini. Sepertinya Chen Xingliu menyuruh. Kami punya rencana lain. Kami pergi dulu. Yang Mulia Chen. Qingliu, yang lainnya mana? Ini siapa yang melakukan ini? Jangan-jangan Nona Su? Su Qingqing apa? Su Qingwen, kau harus memberiku penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apa yang kau punya? Salahkan saja nasibku yang buruk. Kau jelaskan saja baik-baik padanya. Kau bicara apa sih? Lepaskan aku. Dasar sampah. Aku benar-benar sial 8 turunan menikah denganmu. Ada apa? Dengarkan baik-baik. Menipu Su 11 Guan. Bukankah kau selalu bermimpi keluarga Su bangkit? Kuberitahu kau pasti menang. Long Wei, dengarkan perintahku. Sampaikan perintah ini. Mulai hari ini. Buat keluarga Su bangkrut dalam 1 hari. Buat Su Qing'an dan Feng Xiao tidak punya jalan hidup lagi. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru, ampuni aku. Terima kasih, Guru, ampuni aku. Sudahlah.
Su Xiao, terus bantu aku menyelidiki. Siapa yang menyelamatkanku saat itu? Lapor Yang Mulia. Orang yang menyelamatkan Anda saat itu sudah saya temukan. Apa katamu? Apa katamu? Saya baru saja menemukannya. Saat itu dia bertemu Anda di rumah sakit karena sedang merawat kakeknya. Mungkin dia melihat sesuatu yang berharga padamu. Makanya dia berani mengklaim jasanya. Biaya rumah sakitnya belum dibayar. Bagaimana mungkin orang yang membawanya ke sini menghilang begitu saja? Ini giok lemak berkualitas tinggi. Setidaknya bernilai 1 miliar, kan? Suster. Saya keluarganya. Aduh, kalian ini kenapa sih? Sudah 5 hari biaya rawatnya belum dibayar. Meninggalkan pasien di sini tanpa perawatan. Kalau kalian terlambat 2 hari lagi, kami terpaksa akan mengeluarkannya. Maaf, maaf. Saya segera bayar. Hamba tidak becus. Sampai sekarang hamba belum menemukan siapa yang sebenarnya menyelamatkan Anda. Kita tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai lukamu sembuh. Tunggu sampai lukamu sembuh. Lalu kita selidiki perlahan-lahan. Yang Mulia. Hamba sekarat. Tapi aku masih punya satu permintaan kecil. Katakan. Dengar, aku ingin sekali merasakan bagaimana rasanya memiliki kekuasaan tertinggi. Meskipun hanya untuk mengeluarkan satu perintah sebagai penguasa tertinggi. Katakan. Hamba Gu, siap menerima perintah. Siap-siap laksanakan. Lindungi dia dengan sepenuh hati. 100 tahun dilarang memasuki Binghuo. Munafik. Salam, Tuan. Tan Lang, Po Jun. Kalian masih hidup? Apa katamu? Orang yang menyelamatkanmu 6 tahun lalu adalah Nona Bai ini. Jadi, 6 tahun lalu kau yang menyelamatkanku. Iya, lalu kenapa kau tidak memberitahunya? Karena saat itu aku harus segera kembali ke Beijing untuk merawat kakekku yang sakit parah. Tapi setelah aku kembali, aku menemukan kau sudah bertunangan dengan Su Qing'an dan menghilang. Tak disangka. Kau menyelamatkanku 2 kali. Bawa dia ke hadapanku. Ah, Guchen. Kau bilang kau akan melepaskanku. Tenang saja. Aku pasti akan membebaskanmu. Aku akan membebaskanmu sekarang. Padahal kau tidak perlu terluka. Ini semua aku lakukan demi dirimu. Yang Mulia, gawat. Hamba tidak becus. Liang Shangjun telah bunuh diri. Ada apa? Saat aku sedang menginterogasi mereka tentang berapa banyak anggota di organisasi mereka, Liang Shangjun tiba-tiba kejang-kejang. Tidak lama kemudian dia mati. Sudahlah. Kau dapat menemukan apa? Yang sementara ini dapat kupastikan adalah, organisasi mereka awalnya berintikan 7 orang. Personel luar tak terhitung jumlahnya. Liang Shangjun, nama Sandi Tianxuan, adalah orang kedua di organisasi. Jiang Luchun, nama Sandi Tianji. Qin Yao, nama Sandi Yao Guang. Zhang Santian, nama Sandi Kayang Chen. Kayang Chen tinggal sementara untuk menginterogasi. Saya sedang menginterogasi orang lain saat itu. Liang Shangjun tiba-tiba meninggal secara misterius.
Tian Xuan, Tian Ji, Yao Guang. Kaiyang, Yu Heng, Tian Shu, Tian Xuan. Ini adalah nama-nama dari bintang biduk yang mengaku bisa memandu arah untuk negeri selatan. Yang mulia. Ah, tidak apa-apa. Pergi saja. Selanjutnya, kau jaga Bai Luo Shuang dari dekat. Waspadai dua orang yang tersisa, mereka bisa nekat. Baik. Tak disangka Gu Chen sekejam ini. Apa rencanamu sekarang? Hanya bisa menculik Bai Luo Shuang untuk memaksa Gu Chen. Siapa yang akan pergi? Aku akan mengalihkan perhatian Gu Chen. Kau masuk dan culik dia. Baik. Sekaranglah saatnya kau mengorbankan diri untuk Tianming. Jangan sampai ada kesalahan. Akhirnya kugigit. Juga. Sekarang kau boleh berbalik. Biarkan aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Bagaimana kau masih hidup? Tak kusangka setelah 6 tahun tak bertemu, kau sudah menjadi penguasa negeri selatan. Guru. Mengapa guru tidak memberitahu saya kalau masih hidup? Seandainya aku tahu guru masih hidup, aku pasti sudah Waktu itu aku berhasil lolos. Khawatir mereka akan mengetahuinya. Menyembuhkan diri di tempat tersembunyi. Baru saja turun gunung beberapa hari ini. Aku dengar kau mungkin dalam bahaya. Aku segera bergegas kemari. Guru. Jangan khawatir. Kali ini aku pasti akan membersihkan semua racun bagi negara selatan. Membalas dendam keluarga Gu. Jadilah murid yang baik. Aku bersedia membantumu. Halo? Nona Zizun Bai Luo Shuang telah dibawa pergi seseorang. Apa katamu? Zizun. Tuan muda 11. Ada apa ini? Hamba tidak becus. Nona Bai diculik oleh 2 orang. Kau yakin 2 orang? Hamba yakin. Lalu apa lagi yang mereka katakan? Mereka bilang ingin menyelamatkan Bai Luo Shuang. Malam ini jam 12. Gua di utara kota. Dari sini ke utara kota setidaknya butuh 40 menit. Sudah terlambat. Tuan muda ketujuh, istirahatlah dengan baik. Aku akan menyelamatkan Luo Shuang. Yang mulia. Jangan bergerak. Kau terluka. Butuh istirahat. Lebih baik kita pergi. Kurasa malam ini akan ada pertarungan sengit. Biar aku saja yang menyetir. Tak disangka, guru cukup familiar dengan jalan di Kyoto. Sudahlah, cepat selamatkan Bai, ayo pergi. Fukian, tolong aku. Dou Shuang, tunggu aku. Dangkal. Apa maksudmu? Hanya yang mulia yang bisa naik ke sana. Kalau begitu, Gu Chen, kau masuklah. Aku akan menemaninya bermain-main. Shifu, hati-hati. Benar-benar kau. Zhan Yubei, yang mulia ke-74. Kau bilang kau sudah berdiri di puncak negeri selatan. Meyakinkan diri untuk menjadi anjing bagi orang lain. Jika bisa menyaksikan kejayaan takdir, itu pasti lebih hina daripada aku. Anjing macam apa yang namanya takdir? Takdirku kutentukan sendiri. Berhenti. Mundur. Kau menyuruhku kemari. Jangan bilang hanya untuk ditiup angin di sini. Sudah kubilang jangan bergerak. Ini tempat mereka rapat. Lalu bagaimana caranya agar kau mau melepaskan Lu Feng?
Kau bunuh dirimu sendiri, kubiarkan wanita ini selamat. Pergi. Kebanyakan nonton drama sampai bodoh ya. Aku bunuh diri saja. Kau masih bisa melepaskan meridian tertutup kami? Sudah kubilang jangan ikut kegiatan yang aneh-aneh itu. Lihat, otakmu sudah dicuci otak. Apa maksudmu? Katamu kau juga pernah jadi yang tertinggi. Sebodoh itu. Aku melumpuhkan meridianku sendiri. Mana mungkin aku bisa keluar dari sini hidup-hidup? Katakan, sejauh mana kau bisa bertindak untuk perempuan ini? Baiklah, akan kuberitahu. Kalian bebaskan dia. Lalu kalian lumpuhkan diri kalian sendiri. Dan bubarkan organisasi kalian yang terkutuk itu. Aku bersumpah, ku beri kau peringatan. Kau mempermainkanku. Tolong. Jangan bunuh aku. Kau membuatku takut setengah mati. Hei, Duke. Jangan biarkan dia kabur. Tenang saja. Jangan terburu-buru. Aku hanya bercanda denganmu. Jangan takut, aku juga bercanda denganmu. Guchen, ku bilang padamu. Jangan keterlaluan. Memangnya kenapa kalau aku menindasmu? Asal kau melepaskan aku, apapun akan kulakukan. Saat kau mencelakai orang lain, kenapa kau tidak memikirkan hari ini? Guchen, tolong beri saya kesempatan hidup. Saya mohon, saya tidak akan berani lagi. Guchen, saya rela membayar sendiri untuk meningkatkan kekuatan saya. Tanpa kekuatan, saya juga tidak bisa melakukan apa-apa. Yang penting adalah saya bisa hidup. Kata-kata ini, lebih baik kamu ucapkan setelah mati dan minta maaf pada mereka. Berhenti. Tua itu sepertinya sangat penting bagi kamu. Saya akan melepaskan Zhan Yubei. Kalau tidak, kakek tua ini mati di tanganku. Aku peringatkan kau, cepat bebaskan aku. Diam. Kalau tidak, sekarang juga ku beri kau. Tukar-menukar juga boleh. Tapi, karena kau sudah melukai guruku separah ini, aku juga harus membalasnya. Sekarang kita impas. Jadi, kau mau tukar atau tidak? Ganti. Kakak, balas dendam untukku. Cara yang kejam. Kau juga. Aku penasaran, sekarang guruku sudah tidak ada lagi sebagai undanganmu. Kartu truf apa lagi yang kau punya untuk melawan aku? Coba saja, nanti juga tahu. Nyawa. Bagaimana mungkin? Kau juga menembus Yang Maha Agung. Jangan kira cuma kau yang bisa menembusnya. Baiklah, kalau begitu kita coba lagi. Sepertinya dia menggunakan metode sesat. Waktunya hampir habis. Waktunya tak banyak lagi, kan? Omong kosong. Cukup untuk membunuhmu. Apa ini senjata yang kau gunakan untuk menantangku? Biar kulihat siapa kau sebenarnya. Kau. Tak kusangka, sebagai murid keluarga Zhan, ilmu bela dirimu sudah melampaui dirimu. Biar dia berbuat sesukanya. Toh dia tetap saja pecundang di tanganmu. Aku penasaran. Karena kau bagian dari keluarga Zhan. Apa kau tidak pernah berpikir tindakanmu ini akan merugikan keluarga Zhan? Yang kuat memangsa yang lemah, itu sudah hukum alam. Karena kau sudah menikmati keuntungan dari keluarga Zhan, maka kau juga harus menanggung konsekuensi dari rencana keluarga Zhan. Kalah di tanganmu. Bunuh Yahua Kitian. Baik, Tuan Zhan kedua. Kau memang mengerti. Kalau begitu, izinkan aku bertanya, Tuan Zhan kedua, apakah Anda di sini sebagai Tianshu? Tian Quan. Kalau begitu, sepertinya San Shizun adalah Tianshu. Ada kata-kata terakhir? Baiklah. Hari ini aku ingin benar-benar menyingkirkanmu, belati ini. Arg.
Tambahkan. Adik. Wanita jalang. Hari ini, kau harus memberiku 2 juta Vina. Ledakan itu bahkan tidak membunuhmu. Hampir saja. Kalau saja ilmu bela diri pamanmu tidak kurang sedikit. Mungkin aku sudah melawanmu sampai mati. Sekarang, ku beritahu kau, bubarkan organisasimu. Dan aku akan mengampunimu. Kau selalu bermimpi menjadi orang yang dipilih oleh takdir. Aku kembali ke takdirku. Kalau begitu, kembalilah ke takdirmu. Gu Chen, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan berlebihan. Jangan, hati-hati. Kenapa kau bunuh semua orang yang susah payah aku latih selama bertahun-tahun? Tunggu saja sampai aku kulitimu hidup-hidup. Semoga mulutmu tetap sekeras ini. Kita lihat saja. Ternyata kaulah Tianshu. Sekarang kau tahu, agak terlambat, bukan? Bagaimana? Menyakitkan, kan? Dan Tian Mu disegel, di atas tingkat tertinggi. Aku juga cuma orang biasa. Ahahaha. Oh ya, satu hal lagi yang perlu kau tahu. Pembantaian keluarga Gu dulu juga aku yang menyuruh orang melakukannya. Ahahaha. Kenapa? Kau membantai keluarga menteri kami? Semua itu karena ayahmu hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan kekerasan. Tidak bisa. Kami hanya bisa melenyapkan seluruh keluargamu. Kenapa? Kenapa kau menyelamatkanku? Lebih baik aku mati saja. HMPH. Kau hanyalah kelinci percobaan yang kubesarkan. Kalau saja si bodoh kayang itu tidak ikut campur, kau tidak akan berantakan seperti ini. Lancang. Mata kalian buta ya? Membangunkan orang seenaknya lalu memukul. Siapa yang mengirim kalian? Lihat Tuan Yang. Kalian semua bodoh. Ampun, Tuan. Pelajari baik-baik organ dalamnya yang menjijikkan itu. Lihat bagaimana akhirnya hancur lebur. Hentikan. Bai Luo Shuang. Sebenarnya, kita seharusnya menjadi satu keluarga. Tapi kau malah mencelakai cucuku. Aku memang tidak pernah menyukai Liang Shangjun. Apalagi menikah dengannya. Suka atau tidak, itu tidak penting. Penggabungan gen kuat dari kedua keluarga kita akan menghasilkan keturunan yang paling sempurna. Cepat bebaskan Gu Chen. Lalu bagaimana kalau aku membebaskannya? Jangan paksa aku menembak. HMPH. Kau tidak berani, kan? Aku sudah kebal terhadap semua ini.
Dasar perempuan jalang. Kau membuat keluarga Liang kami terputus keturunannya. Kau mau apa? Aku mau apa? Cucuku tidak bisa menikmati hidupnya. Sepertinya aku sendiri yang harus turun tangan. Hahaha, berhenti. Lepaskan dia. HMPH, jangan buru-buru. Kalian berdua, takkan bisa lari. Hahaha. Ku bilang. Perhatikan. Bagaimana kau bisa baik-baik saja? Aku juga harus berterima kasih atas bantuanmu. Kata-katamu itu tidak hanya membuatku menyerap lingkaran Yo, tetapi juga menembus segelmu. Meskipun kau menembus segelmu, tangan dan kakimu sudah kulumpuhkan. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawan aku? Kau bicara tentang luka ini, kan? Bagaimana mungkin? Deng Xian-san tidak hanya menembus segelku, tapi dia juga menyembuhkan lukaku. Meskipun kau sudah sembuh, belum tentu kau bisa mengalahkanku. Benarkah? Keterlaluan. Aku sudah memperhitungkan tamparan ini. Aku perhitungkan mereka yang... Tamparan ini untuk mereka yang telah jadi korban. Murid-muridku. Guru salah. Jika guru salah, bisakah kau memaafkanku? Kau masih ingat apa yang kukatakan pada waktu itu? Tunggu sampai kubongkar kedok dukunmu ini. Kuharap kau tetap bisa sesombong ini. Aku tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ini tas yang kau gunakan untuk menyerang Lu Shuang. Ini adalah pembalasan atas pembantaian keluargaku. Ah. Hahaha. Kau pikir dengan membunuhku semua ini akan berakhir? Orang tua bayi Lu Shuang akan ikut mati bersamaku. Hahaha. Hahaha. Kau pikir aku tidak memikirkannya? Bagaimana mungkin? Sekarang kembali ke halaman. Guchen, bagaimana dengan ayahku? Tenang saja, aku sudah mengaturnya. Salam hormat, Nona Bai. Tuan dan Nyonya Bai sudah dipindahkan ke tempat yang aman. Apa maksudnya? Baik.
Apa maksudnya? Kemarin, Dewa Tianshu mengumpulkan banyak benih bintang. Lalu apa? Cepat katakan. Lalu mereka semua berubah menjadi cahaya. Diserap oleh Dewa Tianshu. Tidak heran. Bagaimana guru besar mereka menangani ini? Kalian yang menangani ini ya? Pergilah. Akhirnya selesai. Tapi jangan lengah. Ada apa? Apa masih ada kesempatan? Ada apa dengan Guchen? SHH. Jangan bergerak di sini. Tinggallah di sini. Aku akan periksa sebentar. Ah. Menikahlah denganku. Pengawal. Ini adalah putri kesayanganku. Kau harus menjaganya. Mertua, tenang saja. Aku pasti akan menjaga Meng Shuangyu. Tuan Mudaki. Selama aku tidak ada. Dengan kehadiranmu, setidaknya aku tak perlu khawatir. Baik, Yang Mulia. Guchen. Aku dengar dari Kisha kalau kau punya kekasih di Nanjiang, ya? Kita bicarakan nanti saja, ya?